bagaimana terus mentransformasikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Sering mohon izin kepada teman-teman, saya kalau ketemu teman-teman di kampus ini dimanapun yang dalam ruangan tradisi keilmuan, selalu saya ungkapkan bahwa kita hanyalah sebagai manusia pembelajar. Terlebih kalau kepada diri saya pribadi, saya selalu menyebut bahwa sesuai yang saya yakini secara keyakinan agama saya, bahwa kalau mengutip dari hadis Nabi begitu, yang dulu diajarkan oleh orang tua saya, bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, hanya 3 yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, begitu kan? Anak soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Selalu ketika saya ketemu pertama kali dengan teman-teman, saya selalu melihat itu. Memang kadang kalau tidak bisa dipahami secara baik, makanya selalu kalau saya cerita, saya awali bukannya sok-sokan, karena memang kalau saya di kampus itu, saya niatin sebagai itu salah satunya. Bagaimana merangkai sebuah tradisi keilmuan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai anak Adam, sedikit mungkin mudah-mudahan bisa memberi manfaat, tak terkecuali dengan apa yang kita ketemu setiap hari. Makanya mohon maaf, kalaupun di kampus juga saya agak terkenal memang agak-agak streng begitu. Karena pada dasarnya memang ketika di kampus, apa yang saya pertanggungjawabkan secara moral adalah bagaimana teman-teman juga secara kompetensi lulus itu benar-benar lulus begitu. Nah, lewat serangkaian itu saya selalu bilang bahwa ya kalau di kampus, kebetulan saya dari tahun 2012 sampai sekarang tanpa putus, ya alhamdulillah masih bisa diberikan kesehatan, waktu bisa bertemu dengan teman-teman, merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Saya selalu bilang bahwa memang kita butuh gaji, tetapi saya ungkap bahwa mungkin nomor 7, nomor 10 bagi saya. Biarkanlah kalau kita fair-fairan lah, kalau kata anak sekarang, saya nyari di luar aja kalau soal beras. Tapi kalau di kampus itu, setidaknya mudah-mudahan saya diajari oleh Bung Romli, idealisme itu selalu tertanam, karena memang tanggung jawab moral kita untuk selalu bermanfaat bagi orang lain itu harus melekat sepanjang hayat begitu. Nah, itu mukadimah yang sedikit dari saya dan cenderung panjang begitu. Ketika saya diberikan kalau bisa kita sama-sama share, ya syukur kalau saya bilang kalau percaya sama saya. Tapi intinya kenapa saya awali bahwa saya bukan berarti paling pintar di sini, tidak. Saya belajar. Kita saling berdiskusi dua arah. Itulah, apalagi yang saya hadapi adalah tuan-tuan jurnalis, calon jurnalis yang nantinya akan memegang sebuah agen perubahan bagi masyarakat. Dan apalagi ketika zaman era sekarang sudah era digitalisasi, kadang-kadang media sosial sudah tidak bertuhan, Tuhannya cuma sedikit gitu misalnya. Ini yang paling penting harus kita tanamkan bersama-sama, bahwa inilah kewajiban kita untuk merubah itu semua agar literasi yang ada di masyarakat ini semakin baik, tidak ditebari oleh literasi yang jahat. Saya seperti itu. Mohon izin karena ya enaknya online, salah satunya adalah walaupun dari pagi saya belum mandi, ya cuma pakai kaos nggak apa-apa ya, Bung Romli. Santai, Bung. Ya, kita kan orang santai. Kalaupun nanti sembari ngerokok juga nggak apa-apa kan. Iya. Kalau saya lihat di grup WA itu kan ada senior juga banyak. Salah satunya Pak Aat. Mungkin kalau secara pribadi saya kenal beliau, mungkin beliau nggak kenal saya karena kan mungkin salam ta'zim buat beliau. Saya juga lihat ada Om Deddy Kurniasa, lumayan bukan lumayan, memang keren itu, dokter muda, umurnya masih muda tapi memang pencapaiannya luar biasa. Salam takzim juga walaupun tidak ada di sini. Ada Ketua PWI Kabupaten Bung Sangki, kreator yang dalam tanda kutip selalu menumbuhkan kelas-kelas yang menurut saya berkelas. Kalau Bung Romli sudah pasti beliau adalah dalam tanda kutip provokator kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan itu.
Nah, langsung saja, mungkin tidak lama-lama, teman-teman. Saya berusaha mengantarkan sebuah komunikasi, tapi memang perspektif saya bikin ini terus terang baru, dan saya juga tidak mau panjang-panjang, karena saya berpikir bahwa segmentasi saya ketika kita akan berdiskusi adalah jurnalis. Makanya platform yang saya hadirkan adalah bagaimana ujungnya nanti komunikasi yang relevan dengan anda jurnalis begitu. Pengantar komunikasi sama lah Bung Romli. Saya pikir nggak harus saya, Bung Romli juga sebenarnya sudah banyak kan gitu. Kalau kita melihat misalnya apa sih komunikasi, kan itu yang paling penting. Komunikasi yang selalu dalam literatur yang kita baca pengertiannya sama tentunya. Bagaimana ada proses penyampaian informasi, apakah itu pesan, gagasan, ide, dan lain sebagainya, yang disampaikan oleh komunikator kita sebagai pembawa pesan maksudnya, kepada sasaran, segmentasi, penerima pesan, yang biasa kita sebut komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan memang untuk mempengaruhi orang lain, apakah itu sikapnya, apakah itu kebiasaannya. Nah, pengertian komunikasi yang secara umum ini, setidaknya yang dari dulu sampai sekarang kita yakini bahwa inilah yang komunikasi secara real memang kita harus hadirkan. Apalagi terkait misalnya kita sebagai jurnalis kan begitu. Ini pas banget menurut saya. Karena lewat peristiwa yang Anda tulis lah, mohon izin Bung Romli, ini sesuai yang kita diskusi dulu kan, banyak teman-teman jurnalis yang seperti di Tangerang dulu lah ya. Nah, apalagi teman-teman yang sudah menjadi jurnalis, biasanya inilah yang harus dipahami bersama, bahwa ada sebuah pesan dari yang Anda tulis, bukan hanya sekedar ingin dipahami orang lain, tetapi ada feedback juga yang diharapkan agar orang itu bisa berubah, kan gitu. Ada perubahan-perubahan sikap, ada perubahan-perubahan tingkah laku, ada perubahan pemikiran. Itulah salah satu konsen ketika misalnya dulu saya pribadi juga pernah menulis dan belum sesempurna dan memang belum nyaris sempurna begitu kan sampai hari ini, bahwa komunikasi itu adalah bagaimana kita mengirimkan sebuah pesan, dan tentunya adalah pesan kebaikan yang siap dinikmati oleh masyarakat luas dengan nutrisi yang sehat. Karena pada dasarnya bahwa komunikasi ini penting untuk membedakan bahwa cita rasa dalam tanda kutip dalam tulisan kita itu benar-benar mempunyai tes atau cita rasa yang benar-benar syukur-syukur bisa menjadi kekhasan kita sebagai penulis. Oh, yang nulis ini namanya si Sunjana misalnya, wartawan Tempo misalnya. Ini sudah jelas, tulisannya adalah seperti ini. Secara tidak langsung, disadari dan tanpa disadari, produk yang dihasilkan biasanya menghasilkan kalau bahasa fans lah gitu. Secara tidak langsung wartawan kadang-kadang tidak tahu bahwa tulisannya itu ditunggu. Dan nama penulisnya pun juga mungkin dihafalin karena orang sudah menunggu apa yang mau dihadirkan terkait cita rasa itu. Itu yang kadang-kadang ketika kita bisa merangkai komunikasi yang baik, bahkan ketika era terbuka seperti ini, itu yang akan terjadi. Orang akan rindu, orang akan kangen ketika memang tulisan Anda itu sudah membuat magnet di hati seseorang, di hati khalayak ramai. Selanjutnya, kalau kita bicara tujuan komunikasi, tadi mungkin sudah saya ungkap, diharapkan ketika tujuan komunikasi itu apa? Ada perubahan sikap. Ketika pesan yang kita kirimkan bisa merubah sikap orang lain. Ketika gagasan, ide, itu bisa merubah juga. Ada perubahan pemikiran, opinion change di situ misalnya. Contoh ketika kita misalnya melihat perspektif politik kekinian misalnya. Ketika seorang analis politik bilang bahwa ada gagasan bla 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 bla, ketika kita bisa memaknai pesan itu, kita jadi mengikuti. Itu salah satu contohnya.
ada perubahan pemikiran di situ. Ada perubahan perilaku terkait ide, gagasan yang kita sampaikan, salah satu tujuan komunikasi juga, dan juga ada perubahan social change misalnya. Nah, tujuan-tujuan komunikasi yang masih banyak lagi itu tentunya adalah bagaimana dari awal tadi saya katakan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar mengirimkan pesan, tetapi bagaimana pesan yang diterima oleh komunikan bisa membuat feedback kepada kita. Kita tahu, oh ternyata orang itu sudah berubah sikapnya terkait komunikasi kita. Ketika masyarakat yang tadinya menganggap politik itu kejam, jelek, buruk, ketika kita menulis sesuatu, publik itu tersadarkan. Ada edukasi di situ misalnya, ada perubahan sosial, ada perubahan perilaku. Itulah salah satu tujuan dari berbagai komunikasi. Bung Romli nanti berarti tanya jawabnya yang di belakang ya? Iya, betul. Kalau udah lihat jamnya 1 sampai jam 3 itu kan gitu. Nah, saya lanjutin lagi. Saya ini adalah fungsi komunikasi. Sama ketika kita awal tadi sudah menyinggung soal komunikasi. Fungsi komunikasi itu ngapain sih? Ya tentunya tadi itu ada sebuah proses distribusi informasi. Ketika Anda misalnya suka nge-tweet, Anda suka posting di Instagram, sama seperti saya, itu adalah bentuk sebuah komunikasi yang ingin mengaktualisasi diri. Walaupun kadang-kadang kita tulis dulu, nitip nyimpen Mark gitu kan, Mark Zuckerberg gitu kan di Facebook gitu. Tapi itu adalah tak lain sebagai aktualisasi diri yang berfungsi sebagai pengingat juga kan gitu. Ada interaksi. Ketika Bung Romli posting soal mahakarya literatur dari beliau itu kan banyak dikomentarin orang. Ada interaksi di situ. Saya berusaha tertarik, saya berusaha menyemai, memahami. Oh ternyata seperti ini. Ketika di awal tadi juga sama, ketika beliau menembangkan Mocopat seperti itu, seperti mahakarya Indonesia seperti itu berusaha menyadarkan saya, berarti saya sudah berapa tahun tuh nggak mendengarin itu. Kan gitu. Sebuah interaksi di situ. Saya memahami, walaupun Bung Romli belum belum bilang tadi ini adalah Mocopat, tapi saya tahunya adalah ini tembang-tembang model-model Jawa. Kan gitu. Dari alunan musiknya seperti tadi. Saya berusaha memaknai musik tadi itu sebagai interaksi saya. Oh, ternyata Bung Romli mengingatkan saya nih terhadap hasanah-hasanah musik Indonesia seperti itu. Fungsi hiburan tentunya komunikasi sama. Ketika kita melihat misalnya sesuatu di YouTube, selebgram yang cantik-cantik, gitu-gitu. Itu adalah fungsi hiburan, salah satu fungsi komunikasi dan lain sebagainya. Anda bisa cari literatur yang sudah bertebaran di mana-mana. Dan saya lanjutkan lagi bahwa inilah ujungnya. Kalau tadi mungkin pengertiannya adalah bahwa komunikasi secara global, tujuan, fungsinya, dan lain sebagainya. Inilah yang menurut saya titik kunci pada pertemuan kita hari ini. Komunikasi dan pers. Teman-teman, ya walaupun jelek-jelek begini, saya juga baru 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah saya hitung. Sebenarnya lewat dalam tanda kutip dijorokin teman-teman wartawan, karena awalnya kalau tidak salah saya dulu itu mengomentari soal kisruh antara wali kota Tangerang dengan Kemenkumham. Mulai dari situlah saya disebut analis politik, analis kebijakan publik. Maksud saya begini, kadang-kadang kenapa di komunikasi dan pers ini, wartawan yang tanya sama saya itu kadang-kadang kalau sekarang itu komunikasi yang dihadirkan kepada saya, dan mungkin kepada analis yang lain, itu biasanya memang dalam tanda kutip agak digiring begitu. Lewat persepsi yang ingin dihadirkan oleh wartawan. Saya juga kadang-kadang menangkap pesan itu. Walaupun tapi kadang juga ada yang secara vulgar bilang begini, yang kenceng ya Bang, itu biasa, misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang wartawan dalam berkomunikasi ketika minta pendapat ke saya atau ke analis yang lain itu biasanya memang kita disodori oleh pengiriman pesan, dan pesan itu kita maknai untuk
salah satu kepentingan dari si wartawan tadi itu. Kita seolah-olah kadang-kadang itu harus setuju dengan dia. Dan pendapat kita itu kadang-kadang juga harus sesuai dengan keinginan dia. Itu pesan yang saya tangkap. Nah, disitulah kadang-kadang kenapa saya bercerita komunikasi dan pers. Disitulah kita sebagai analis yang siap juga memberikan sebuah pesan kepada publik, mengetahui makna apa yang harus kita sampaikan kepada teman-teman pers dalam rangkaian komunikasi. Makanya saya sebut publisitas mempunyai peran vital berfungsi memberikan informasi, persuasi, mendidik, encoding di publik, decoding yang ada di masyarakat, serta memberikan interpretasi sampai dengan mobilisasi. Komunikasi dan pers itu menurut saya tak jauh dari lingkup-lingkup itu. Makanya tadi saya sebut contoh bahwa ketika kadang-kadang wartawan itu berusaha menangkap decoding atau encoding dari keresahan di masyarakat, kita berusaha menginterpretasikan apa sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau wartawan politik gitu kan, semuanya bisa menjadi kode yang harus dipecahkan kan gitu. Nah, peran-peran vital teman-teman pers inilah yang menurut saya yang perlu secara maksimal kita soroti. Saya tidak akan pernah lelah untuk selalu memberikan semangat bahwa saya selalu sebut begini kalau di kampus ketika mengajar misalnya pengantar jurnalistik atau pokoknya berbau jurnalistik deh, jurnalis investigasi, penulisan berita online, penulisan berita cetak. Saya selalu bilang begini. Ketika Anda menjadi jurnalis, Anda adalah seorang pejihad sejati. Level Anda itu sejajar dengan Ustadz. Saya selalu katakan itu. Kenapa? Saya jelasin asal alasannya. Lewat tulisan Anda nantilah ketika menjadi jurnalis, kalau dalam literatur Islam, qulil haqqo walau kana murran, itu yang Anda hadirkan. Ada sisi-sisi yang levelingnya sama dengan Ustadz, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika memang tulisan Anda adalah berbasis landasan 5W1H plus 11 kode etik jurnalistik. Saya selalu katakan ketika Anda menulis 5W1H, 11 pasal kode etik jurnalistik, saya berpikir bahwa Anda adalah pejihad sejati. Sampai kapanpun Anda tidak bakalan bisa dituntut oleh siapapun, karena ketika mengikuti pakem itu, niscaya memang tuntutan hukum, imbas dari tulisan Anda menurut saya tidak ada. Hanya kebaikanlah yang menurut saya yang bakal dihitung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu saya tekankan. Makanya kenapa saya tulis yang paling terakhir adalah komunikasi dan pers. Karena kita kadang-kadang, mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita lelah dengan apa yang terjadi di dunia media massa kita gitu kan. Ada kadang-kadang framing yang masih terjadi terkait dengan kepentingan golongan. Padahal jelas kan kalau kita belajar kode etik jurnalistik, berita tidak boleh mempunyai agenda pribadi yang cenderung tendensius. Berita harus berimbang. Disitulah peran komunikasi, memahami komunikasi. Padahal kita sudah tahu bahwa fungsi media massa seperti apa sih? Bukan melulu soal hiburan. Ada fungsi edukasi di situ, to educate gitu kan. Ini yang menurut saya harus dihadirkan. Ketika regulasi yang dimiliki oleh stakeholder, pemangku kepentingan, kedodoran mengikat atau memberikan kanal terkait digitalisasi yang sudah berkembang hebat seperti ini, inilah menurut saya menjadi sumbangsi kita nanti ketika kita menulis soal komunikasi yang ingin kita hadirkan kepada publik. Masa iya sih kita pengen memberikan dalam tanda kutip racun-racun yang tidak benar kepada publik? Kan tidak mungkin. Yang terjadi adalah bagaimana komunikasi dalam dunia pers inilah yang bakal menjadi sebuah publisitas yang mempunyai peranan vital untuk memberikan pendidikan kepada orang. Bisa merubah perilaku orang, bisa merubah kondisi sosial masyarakat, bisa menjadi agen perubahan bahwa check and balances itu tetap ada begitu. Nah, ini yang menurut saya dari awal tadi ketika kita bicara komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, alurnya, titik poinnya,
perjumpaannya ada di sini, yaitu bagaimana dinamika komunikasi dan pers. Nah, itulah menurut saya sedikit yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Saya tidak banyak-banyak Bung Romli, kader saya kalau di depan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berdiskusi, silakan. Mudah-mudahan semakin memperkaya hasanah tradisi keilmuan saya. Mudah-mudahan kalau Bung Romli kan selalu literatur, jadi saya ketularan gitu kan. Dulu saya pernah liputan, kebetulan pernah membaca literatur Islam itu, kitab begitu, ada kitab namanya Ta'limul Muta'alim, dan saya hanya mengharapkan mudah-mudahan barokahnya ilmu itu saya mendapatkan hari ini ketika kita bisa berdiskusi. Demikian Bung Romli, pengantar dari modul yang tidak banyak itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa penyampaian dari materi kita siang hari ini. Walaupun singkat tapi sangat padat sekali, di mana esensi komunikasi sudah terangkum di dalamnya. Yang perlu kita sadari hari ini juga bahwa kita sudah masuk pada revolusi digital ya. Kelanjutan dari revolusi industri, saat ini kita sudah di era digital. Ada beberapa perbedaan mendasar dari transformasi perubahan yang terjadi ini, di mana hari ini kalau kita potret dari kacamata jurnalisme, siapapun itu bisa menjadi produsen maupun konsumen informasi, dan memang perlu kita sadari juga hari ini kita sudah masuk di abad informasi. Nah, di abad informasi ini ternyata semua orang itu berusaha mengekspresikan dirinya, berusaha menyampaikan sesuatu, dan itu adalah bentuk dari komunikasi, baik melalui kanal media sosial maupun berbagai kanal-kanal daring lainnya, blog, bahkan website pribadi, bahkan. Mohon izin interupsi, boleh sambil rokok lah ya? Ya, monggo. Bahkan beberapa sekarang ini yang sedang trending yaitu kanal video melalui kanal-kanal salah satunya YouTube ya. Itu adalah bentuk produk-produk komunikasi yang berusaha disampaikan, dan sebagian besar hari ini juga kita sudah terhubung dengan semua produk-produk itu melalui gawai atau gadget. Gitu. Nah, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Adib, bahwa salah satu yang terpenting dari proses komunikasi itu outputnya adalah kita itu mau melakukan perubahan apa sih, gitu kan, dari situasi yang terjadi hari ini. Jadi saya pernah membaca satu buku, kalau kita menulis atau memproduksi satu karya intelektual, kalau itu tidak memiliki nilai kebaruan atau menawarkan solusi tertentu sesuai dengan persoalan yang terjadi hari ini, lebih baik tidak menulis. Karena walaupun yang dibutuhkan atau ditunggu audiens saat ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya menjawab masalah yang sedang terjadi, dan di sana ada nilai-nilai baru juga. Artinya ada sebuah proses dialektika, di mana hasil karya yang kita hadirkan adalah sintesa dari satu persoalan, kemudian dipotret oleh penulis maupun jurnalis, sehingga karya jurnalistik maupun karya tulis lainnya itu adalah semacam sebuah sintesa, sehingga pembaca itu benar-benar mendapatkan satu perspektif baru dari karya tulis tersebut. Nah, Bung Adib tadi sempat menyinggung soal jurnalisme yang meneladani keteladanan para nabi. Kemudian kita kenal dengan jurnalisme propetik. Ya. Hari ini coba juga kita mainstreamkan melalui pelatihan yang kita selenggarakan di program sekolah menulis jurnalis PWI Kabupaten Tangerang. Jurnalisme propetik adalah jurnalisme yang tetap mengedepankan nilai-nilai dan etika. Nilai-nilai yang di sini yaitu nilai-nilai keteladanan yang sudah diwariskan oleh para nabi maupun para wali.
Nah, ini sangat menarik sekali tadi disinggung juga oleh Bung Adib, karena jurnalisme propetik ini tentu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang kita saksikan di dunia maya hari ini. Bagaimana banyak sekali konten-konten kekerasan, banyak sekali karya jurnalistik juga yang mungkin belum sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik. Seperti tadi disinggung juga oleh Bung Adib, bahwa banyak sekali, tidak sedikit atau bukan banyak sekali, tidak sedikit sebenarnya media atau wartawan yang ketika menghasilkan karya jurnalistik itu sudah melakukan framing yang bisa saja itu keluar dari fakta yang sesungguhnya harus diungkap, atau ada agenda-agenda tertentu yang berusaha nanti mempengaruhi pembaca sesuai dengan kepentingan tertentu. Nah, ini tentunya hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita hindari. Nah, teman-teman, mungkin dari apa yang tadi dipaparkan oleh Bung Adib, ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, silakan kita buka forum tanya jawab. Untuk termin pertama, saya berikan kesempatan kepada 3 orang dulu. Waktu kita masih lumayan panjang. Ini adalah ngobrol santai ya, Bung ya. Ngobrol santai aja kita. Teman-teman juga jangan terlalu tegang gitu kan. Ya, kita ngobrol santai aja. Mungkin bisa bercerita dari pengalaman atau sudut pandang teman-teman bagaimana memahami kemampuan komunikasi yang harus dimiliki saat ini. Karena saya yakin semuanya sudah menjadi produsen informasi. Karena rata-rata memiliki yang namanya akun Facebook, memiliki yang namanya akun Instagram, mungkin juga sudah ada yang punya kanal YouTube gitu kan, Twitter dan lain-lain. Nah, semuanya produsen informasi. Tapi bagaimana kita memproduksi sebuah informasi yang baik gitu kan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, karena saat ini yang kita butuhkan adalah konten-konten positif sehingga orang itu ketika membaca karya tulis kita itu memiliki hope atau harapan, tersegarkan gitu ruang ingatannya bahwa media tidak harus selalu menampilkan sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang ketika kita setelah membacanya itu dada kita terasa sesak, pikiran mumet gitu kan. Kadang-kadang karya jurnalistik dan karya tulis yang dibutuhkan aja, yang dibutuhkan oleh pembaca itu sesuatu yang menyegarkan, memberikan harapan setelah membaca karya itu mereka merasa plong kalau bahasanya Hernowo gitu kan. Nah, kami persilahkan kepada 3 audiens pertama, mungkin Bung Sayuti silahkan kami berikan kesempatan paling awal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Sayuti Bang. Saya mau tanya Bang, ini kan hari ini misalnya tadi bicara tentang penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan Bang. Nah, hari ini kan misalnya saya sebagai jurnalis sering kesulitan misalnya menulis karena kan mungkin penggunaan bahasa dengan komunikannya ini kan komunikan hari ini dispesifikasi secara lebih dalam ya. Misalnya ada clustering misalnya milenial 17 sampai 25, terus ada misalnya mengambil keputusan misalnya di usia berapa, terus ada beberapa clustering misalnya orang tua, perempuan atau laki-laki lebih tajam zaman saat ini ya. Nah, saya sih pengen nanya Bang, kira-kira bisa nggak kita menulis untuk semua kalangan tanpa harus ada clustering seperti itu? Karena kita kan misalnya sekarang hari ini dunia media digital lah, media online yang mungkin punya harapan ke depan itu lebih maju ketimbang media cetak ya.
Tapi kan kita belum punya namanya base gitu. Apa sih namanya? Pembaca kita, misalnya memang ada beberapa media yang di medianya nanti ada kejelasan usia berapa range-nya ya pembacanya, tapi seringkali masih belum tahu ya Bang, siapa yang kita tuju gitu, misalnya sebagai wartawan. Itu aja sih Bang, kira-kira bisa nggak kita menulis dengan, udahlah kita mau memikirkan apa sih namanya, clustering yang ada terkait usia, terus jenis kelamin, terus apa sih sekarang banyak juga yang namanya geografis, itu semua sudah dipeta-petakan misalnya seperti itu. Itu aja sih Bang. Mungkin sekian dari saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa. Langsung memantik ini. Silahkan, mungkin langsung dijawab aja dulu, nanti kita baru buka penanya berikutnya. Nah, makanya kan keren banget pertanyaannya. Bung Sayuti yang baik, izinkanlah saya berbagi apa yang tadi ditanyakan. Saya pikir bahwa ketika misalnya media dari dulu, kalau kita ingat di medio 2000-an gitu misalnya, kalau kita masih melihat dulu bahwa media paling top dulu televisi lah begitu. Dan saya meyakini kalau hari ini sudah bergeser. Malah kalau dalam perspektif kritis saya, media televisi itu sudah memasuki senjakala TV begitu. Dulu sering saya pernah menjadi floor director alias pengarah lapangan di salah satu media yang sudah tutup, yang sekarang berganti nama jadi TV One. Saya dulu di La TV seperti itu. Setiap kita mau syuting, itu dulu sudah ada rating yang kita ditujukan kepada seluruh kru. Berarti tontonan kita itu segini. Tetapi biasanya memang dulu acara itu kalau kita buat memang sudah memperhatikan segmentasi yang mau kita bidik. Nah, terkait yang ditanyakan, menurut saya bahwa ketika media sekarang itu, media online, menurut saya sudah tidak memperhatikan itu. Kebanyakan ya, mereka melakukan segmentasi menurut saya overall. Jadi sudah tidak ada klaster lagi yang mau dibaca seperti apa, karena kan memang penulisan berita itu biasanya kan memang pakai bahasa baku kan. Jadi diharapkan memang ketika menghantarkan sebuah informasi peristiwa, itu memang bisa layak dikonsumsi oleh siapa saja. Entah itu umur yang dari 15 sampai 60 tahun misalnya. Nah, terkait misalnya kalau sekarang pengukuran, kalau dulu pengukuran rating itu kan biasanya pakai AC Nielsen, mungkin sekarang masih ada. Tetapi kalau online itu biasanya pakai apa? Kalau kita mungkin yang setahu saya berlangganan di Alexa misalnya, itu akan ketahuan bahwa klasterisasi itu sebenarnya tidak ada. Karena namanya sebuah peristiwa itu ketika tergantung temanya. Kalau politik itu secara otomatis dia bikin klaster sendiri, ya hanya orang-orang yang peduli pada politik. Tetapi menurut saya tidak pakai umur juga gitu kan. Tapi ketika berita kriminal, saya pikir semuanya akan menikmati itu. Ketika berita soal Nikita Mirzani, ya sebenarnya yang menikmati juga segmentasinya sudah dihantarkan pada proses tulisan itu sendiri, informasi yang diberikan gitu. Apalagi kalau dari platform medianya memang tidak menyediakan, tidak menunjuk di awal segmentasi mau kemana. Contohnya begini, kalau kita bicara radio misalnya, ketika radio itu namanya adalah El Sinta, berarti memang dia adalah radio berita begitu kan, nyaris tanpa ada lagu gitu. Tetapi sebaliknya, ketika ada radio langsung menamakan female radio, berarti segmentasinya jelas. Dia ingin membidik pangsa perempuan. Karena yang perlu kita sadari adalah bahwa media massa kan juga menjadi industri. Produk jurnalistik yang kita hadirkan, itulah yang akan dalam tanda kutip dijual oleh media massa untuk meraup iklan kan. Dengan iklan itulah sumber daya manusia yang ada dalam industri media massa itu bergerak. Sama kalau kita lihat bahwa dalam kalau bahasa orang Tangerang, dagangan-dagangan inilah yang juga mereka sebenarnya berdagangan begitu. Tetapi balik lagi menurut saya bahwa klasterisasi itu sebenarnya tidak ada sepanjang memang platform medianya tidak dari awal ingin mengarah kepada segmentasi pembaca, pendengar, penonton yang seperti apa. Tetapi melalui informasi yang dihadirkan itulah yang otomatis membuat klaster-klaster tersendiri gitu kan.
Kalau mungkin kita bicara dulu ada majalah Bobo, ya jelas yang mau menikmati itu adalah anak kecil, yang bisa beli adalah orang tuanya. Dan kelasnya adalah kelas ekonomi menengah ke atas, kan gitu. Karena zaman 2000-an ya kalau beli majalah Bobo ya orang-orang yang masih punya duit lebih, kan seperti itu. Nah, sekarang itu menurut saya itu, bahwa klasterisasi itu akan otomatis tergantung dari tema atau peristiwa yang dihadirkan. Contohnya begini, ketika kita hidup di Tangerang, ada berita misalnya soal COVID susah ditekan karena hiburan malam di wilayah Gading Serpong masih buka, begitu kan. Nah, ini menurut saya klasterisasi itu akan terjadi ketika memang yaitu menjadi isu bersama, gitu kan. Mau anak umur 15 tahun, kalau dia sudah memahami soal tulisan itu, saya pikir akan tertarik. Umur menurut saya akan klasterisasi berdasarkan umur, orang juga akan melihat. Ketika misalnya klasterisasi soal pendidikan, orang nggak berpendidikan pun akan menarik tukang ojek, kan gitu. Tukang ojek juga akan menarik soal berita itu, sampai profesor sekalipun, karena dalam kajian ilmu akademisi kan juga menarik kalau diteliti, kan gitu. Nah, menurut saya itu bahwa klasterisasi itu timbul karena peristiwa yang kita hadirkan. Begitu kurang lebihnya, Bung Sayuti. Terima kasih, Bung Adib. Luar biasa. Saat ini memang kalau kita lihat media, terutama media daring itu, soal segmentasi itu sudah tidak nampak ya, apalagi yang media yang dengan corak media umum, gitu. Bukan media dengan liputan khusus atau produk karya jurnalistik khusus. Yang harus kita perhatikan saat ini hanya sebagai produsen atau penulis maupun jurnalis adalah memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa, karena beberapa kawan mengatakan yang merusak kata bahasa Indonesia itu salah satunya pertama penulis, kedua jurnalis, ketiga pejabat. Itu salah satu teori dari beberapa kawan yang sangat memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa hari ini. Oke, berikutnya kami persilahkan kepada Bung Rifai, silahkan. Halo Bung Rifai, ada yang mau disampaikan? Atau ke teman-teman yang lain, silahkan. Kita buka aja. Silahkan. Oke, Bung. Tadi ya, Bu, Pak Norman, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Romli, Pak Adib. Terkait dengan barusan yang dipaparkan, kami ingin bertanya. Nah, kita sadari bahwa sekarang ini era digital ya, seperti yang barusan disampaikan tadi oleh Bung Romli. Nah, terkait penggiringan persepsi yang diberikan oleh wartawan, sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Pak Adib, terkait kondisi terkini di negara kita, terutama mengenai hal hangat sepekan kemarin yang ramai diberitakan berbagai media mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, sehingga kebanyakan itu memicu emosional massa yang sebenarnya sebagian besar dari mereka memang tidak paham akan undang-undang tersebut. Nah, bagaimana sebetulnya peranan seorang jurnalis menyikapi hal tersebut dalam kaitan antara komunikasi positif dan pers, supaya kita dapat memberitakan hal yang baik pada masyarakat dalam pandangan Pak Adib sebagai seorang akademisi dan praktisi, agar informasi yang disampaikan benar-benar berdampak baik, bukan hanya sekedar memberitakan supaya menjadi trending. Mungkin itu saja Pak, semoga bisa dijawab pencerahannya, kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony. Ya, langsung aja Bung Adib. Nah, keren Bang Tony. Sama seperti yang tadi saya jelaskan di penjabaran slide tadi itu, bahwa inilah yang kadang menjadi kegetiran, keprihatinan kita.
Kalau gini, sering diskusi ini yang menurut saya sampai hari kiamat tidak akan usang ya, dan selalu menarik terkait kondisi media massa, apalagi khususnya media online hari ini, bahwa keresahan itu kenapa sih sekelas media mainstream tanpa kita sebut namanya, kalau kita sekarang melihat adalah bagaimana ujung-ujungnya adalah berusaha menarik clickbait gitulah, bahwa judul itu kadang-kadang untuk menarik biar dilihat orang, tapi kadang-kadang tadi saya sudah sebut di awal bahwa 5W1H dan kode etik pasar jurnalistik itu, pasar jurnalistik masih diabaikan begitu. Maksudnya begini, kalau Bang Tony tanya soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, sebenarnya kalau bisa saya katakan, saya hanya beraninya di sini karena situasinya lagi kencang semua kan. Kalau kita bisa bicara ya semuanya hoax sebenarnya kan. Ya orang sudah diketok palunya, draftnya belum ada. Apa yang mau kita bahas kan gitu. Hanya rancangan-rancangan selentingan menurut saya. Saya pun ditanya wartawan nasional juga jawabnya tak jauh dari ini, cuman agak pelan dikit karena kan situasinya panas kan begitu. Jadi antara ketika kita melihat bahwa kode etik pasal jurnalistik itu kan salah satunya adalah bahwa wartawan harus memastikan dulu kebenaran peristiwa tersebut, baru kita beritakan gitu kan. Nah, inilah yang kadang-kadang menurut saya bahwa kemarin saya kritisi bahwa negara ini seperti nggak punya humas begitu kan. Dan menurut saya pengelola negara ini kok lama-lama kayak ngelola warung gitu menurut saya. Kenapa? Nah, kita ribut-ribut, demo, anarkis segala macam, berantem sana sini. Padahal barangnya ini kita belum melihat aslinya begitu kan. Kita sudah demo kemana-mana. Saya meyakini bahwa media mainstream pun melakukan itu semuanya atas nama tadi itu, atas nama clickbait biar produk jurnalistik yang dihasilkan belum tentu dalam hal ini adalah produk jurnalistik secara sempurna, menjadi sebuah produk jurnalistik yang diperdagangkan untuk menarik iklan sebanyak mungkin. Itu yang menurut saya hal-hal yang menjadi keresahan kita semuanya. Padahal jelas kalau kita lihat bahwa 5W1H konsep wartawan meliput sebuah peristiwa, guidance-nya, rule-nya adalah 11 kode etik pasal jurnalistik, itu harusnya jelas. Kita tidak terlalu bisa masuk ke dalam, karena kan hanya katanya-katanya kan, Bung Romli begitu. Karena draft itu bisa diketok palu itu belum keluar ke publik. Terus yang mau kita perdebatkan apa? Soal pesangon juga belum jelas sampai hari ini. Sampai detik ini, mungkin baru keluar itu draft yang aslinya kan begitu. Nah, kalau kita bilang bahwa negara adalah sumber hoax, saya katakan bisa juga seperti itu. Dan kita melakukan demo segala macam ya karena ketidakpastian sebuah informasi yang dihadirkan oleh negara kan begitu. Nah, terkait itu makanya pencerahan yang perlu diperhatikan adalah bahwa inilah perlu sebuah komunikasi berbalut idealisme yang menurut saya sangat dasar sekali dan sangat sederhana sekali, bahwa melakukan sebuah tulisan, membuat sebuah tulisan, kerangkanya memang hakul yakin harus pakai 5W1H kode etik jurnalistik. Nah, ini yang menurut saya secara analisis teks, analisis wacana yang dihadirkan sekelas mainstream pun yang terkenal, kadang-kadang juga melewati ini. Gimana kita mau bercerita soal bagaimana mendidik yang baik? Yang terjadi adalah ketika nanti itu fungsi komunikasi, fungsi media massa adalah hanya memobilisasi sebuah informasi yang kadang-kadang malah belum tentu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya tadi itu kita lihat bahwa UU Cipta Kerja ketika orang demo, ketika sudah disahkan, demo berhari-hari, draftnya juga belum nongol kan gitu. Nah, inilah kadang-kadang kekacauan itu ditimbulkan oleh institusi yang bernama negara, menurut saya secara kritis itu. Tetapi kita pun harusnya sebagai wartawan, sebagai civil society yang berperan penting mengerti literasi untuk ini, tidak terjebak dengan itu menurut saya. Nah, makanya ketika saya selalu mengungkapkan bahwa kata dasar standing legal dari jurnalis tak boleh meleset dari 5W1H dan 11 kode etik pasal jurnalistik.
Karena ketika guidance itu ditaati, kita pasti akan mencerdaskan orang. Kita tidak pernah bisa membuat hoax orang. Karena sudah jelas di situ semuanya. Ketika kita harus memberitakan sebuah berita yang harus berimbang, berita yang tidak tendensius, memberikan kesempatan yang sama kepada pihak pro dan kontra, itu kan jelas di kode etik pasal jurnalistik. Nah, sayangnya porsi-porsi ini belum dimainkan secara utuh oleh teman-teman di luar sana begitu. Mungkin itu, Bang Tony. Oke. Luar biasa, jawabannya luar biasa. Kita ketahui bahwa hari ini memang jurnalisme clickbait ini jadi fenomena baru karena di sananya ada yang namanya rejim ekonomi ya. Semakin banyak orang berkunjung ke satu portal pemberitaan, maka di situ ada pundi-pundi ekonomi yang berusaha diraih. Dan sebenarnya tindakan demikian semestinya dihindari karena walaupun sebisa mungkin sebuah karya jurnalistik itu adalah menghadirkan fakta, bukan opini semata. Gitu kan. Oke, penjelasan dari Bung Adib dari pertanyaan Pak Tony tadi sudah cukup ya, Pak Tony. Oke, kita berikan lagi satu kesempatan kepada satu peserta untuk bertanya kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu, di sini sudah bergabung juga Bung Hendra Wijaya. Halo Bung Hendra Wijaya. Beliau adalah Wakil Sekretaris di PWI Kabupaten Tangerang dan juga Direktur Utama Portal Pemberitaan Redaksi 24.com. Luar biasa sekali sudah bergabung bersama kita menyimak sesi pekan ketiga pelatihan menulis melalui program Sekolah Menulis Jurnalis PWI Kabupaten Tangerang ini. Oke. Ini di sini juga ada salah satu mahasiswa komunikasi nih. Ada Mbak Sisil ini. Mbak Sisil, apa kabar? Kemarin itu cerita lagi mumet-mumetnya katanya ini banyak sekali teori komunikasi yang sedang dipelajari ya. Ya, sekalian ini bisa dikomunikasikan dengan Pak Adib. Apa yang sudah didapatkan di kampus? Beliau ini sedang menempuh program magister di salah satu universitas di Banten. Ayo, silahkan Mbak Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya sebenarnya tadi agak pecah konsentrasinya, soalnya ini lagi sambil kuliah juga, jadi agak bentrok gitu. Kebetulan saya masih baru juga ya, jadi saya cuma sejauh ini sih masih mengamati aja ya, masih meraba, masih cuma dengar-dengar aja, tapi kalau untuk kayak belajar menulis juga saya masih nol banget sih. Makanya saya ikut sekolah jurnalistik ini karena saya pengen sebanyak belajar di sini. Itu aja sih. Ya. Mungkin bisa di sharing juga ke teman-teman. Ini kan mahasiswa program magister ya, salah satunya yang kemarin saya lihat itu yang diunggah melalui kanal media sosial buku-buku soal komunikasi, dan buku-bukunya itu berbahasa Inggris. Saya udah ngeri duluan itu. Ya, apa sih sebenarnya esensi komunikasi yang dipahami oleh Mbak Sisil? Komunikasi itu bisa sebenarnya untuk menyatukan persepsi ya. Maksudnya biar paling nggak ketemu gitu kan apa yang mau disampaikan, terus yang mau disampaikan bisa diterima sama yang kita ajak berkomunikasi. Cuma untuk saat ini sih kalau saya lihat ini dari segi komunikasi itu pasti sangat ini banget ya, sangat fundamental sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauh seperti sekarang ini kalau saya lihat komunikasi pemerintah dengan rakyatnya saja, dari banyaknya demo-demo akhir-akhir ini
itu sudah terlihat kalau komunikasinya itu penyampaiannya mungkin kurang tepat, atau mungkin masyarakatnya kurang puas, kurang bisa didengar. Jadinya ya banyak gesekan-gesekan yang terjadi. Jadi ya sekali lagi komunikasi itu memang harus tepat. Yang saya menurut saya ya komunikasi itu ilmu yang sangat mendasar sekali, harus dipelajari. Terlihatnya sepele ya komunikasi, pasti orang ngapain sih kuliah komunikasi, kayaknya semuanya nah ya itu dia bagaimana menyampaikannya dengan tepat dan bisa menyatukan dan bisa menyampaikan dengan baik apa yang kita harapkan. Oke, luar biasa Mbak Sisil ya. Baru beberapa hari kuliah ternyata sudah menemukan esensi apa itu komunikasi. Oke, Bung Adib, satu lagi mungkin yang harus saya coba juga diskusikan dengan Bung Adib. Saat ini kan kita kalau misalkan dari sisi semiotik ya, kita sudah masuk juga pada fase yang jauh berbeda gitu kan, dibandingkan apa yang kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk di era media sosial, dan saya sering menyaksikan bagaimana pola komunikasi di media sosial itu seolah-olah ada yang terjadi kalau dalam bahasa saya itu seperti split komunikasi, split personality. Artinya apa yang diungkapkan seseorang di media sosial, kemudian apa yang sebenarnya yang terjadi realitasnya dalam kehidupan dia pribadi itu kan kadang bertolak belakang gitu. Artinya seolah-olah orang itu secara imajinatif bebas mengungkapkan apapun tentang dirinya, apa yang dia tahu, apa yang dia inginkan, apa persepsi pandangan politik dia, apa persepsi pandangan pribadi dia terhadap realitas sosial, itu diunggah semua, dicurahkan di media sosial gitu kan. Terutama yang kita perhatikan itu di kanal Facebook, sehingga Facebook ini selalu tampak gaduh gitu, apalagi kalau menjelang pilkada atau perhelatan politik lainnya. Nah, dari sisi komunikasi atau ilmu komunikasi ya, mungkin Bung Adi punya pandangan terhadap fenomena demikian. Karena walaupun kita sebagai jurnalis juga hari ini banyak sekali karya jurnalistik justru yang jadi followers media sosial. Artinya apa yang sudah diungkap di media sosial kemudian diteguhkan kembali menjadi sebuah karya jurnalistik. Padahal itu kalau menurut pandangan pribadi saya, apa yang ada di media sosial ya biarkan saja di media sosial gitu kan. So, wartawan di sini harus berposisi mencari informasi baru yang juga bisa mungkin kalau misalkan harus mengklarifikasi apa yang terjadi di media sosial, tapi dari perspektif yang berbeda, bukan mereproduksi apa yang ada di media sosial. Karena lagi-lagi apa yang kita alami, masyarakat kita kalau dalam tanda petik saya menilainya belum begitu cerdas soal bermedia gitu kan, sehingga apa yang terjadi di media sosial kita lebih banyak kegaduhan dan informasi-informasi yang sebenarnya mungkin juga tidak perlu gitu kan, tapi terlanjur masuk ke ruang privat kita. Karena gawai ini kan kita bawa ke tempat tidur gitu kan, sampai kita bawa ke ruang-ruang privat kita gitu kan. Dan itu yang kita nikmati setiap saat ketika kita membuka yang namanya platform media sosial. Ya, bagaimana menurut Bung Adib nih terhadap fenomena demikian, dan bagaimana juga kita harus menempatkan secara keilmuan kemampuan berkomunikasi agar mungkin teman-teman alumni nanti pelatihan ini bisa menjadi penyeimbang gitu kan. Sebenarnya yang kita butuhkan hari ini kalau dari perspektif kami itu bagaimana memproduksi konten-konten positif sehingga ruang pikiran atau ruang perspektif kita itu tidak selalu dijejali oleh informasi negatif, sehingga ketika kita memproduksi sebuah karya tulisan itu kita memiliki hope atau harapan lah, tidak selalu memandang dunia ini seolah-olah gelap, seolah-olah abu-abu, tapi ada harapan baru. Silahkan Bung Adib. Nah, menarik nih Bung Romli. Inilah yang menjadi
kalau dalam teori komunikasi itu sekarang kita sudah terhubung pada tataran global village begitu kan. Semua orang bisa terhubung dalam sebuah komunikasi hari ini, dan ketika era teknologi informasi begitu hebat, tapi ada masalah yang ternyata mendera kita, mulai dari timbulnya boomingnya media sosial terutama, entah itu sampai kapan kita akan seperti ini. Kita juga tidak tahu bisa mendeteksi sampai kapan. Tapi kalau kita lihat noise komunikasi dan lain sebagainya di terutama ranah media sosial, ini sudah kita perkirakan kan, memang banyak akademisi sudah meneliti itu. Ketika global village ini, orang sudah tidak ada halangan lagi untuk berkomunikasi. Kita bisa ketemu teman kita di Antartika misalnya, di Amerika, di Eropa, kita bisa terhubung dalam sebuah platform media sosial gitu kan. Bahkan kalau kita sadari sekarang, kita pakai Facebook misalnya, kita bisa ketemu teman kita yang hanya dulu ketemu di SD, kebetulan dia tidak sekolah, ketika kita posting apa, tapi dia nanti jawabnya apa misalnya. Itu juga banyak sekarang. Contoh lagi ketika misalnya sekarang kalau orang mau gibah sesuatu itu bisa pasang lewat status, tapi pengkodean itu yang bisa membaca adalah setidaknya ketika kita mengetahui komunikasi. Oh, dia lagi nyindir si itu tuh. Oh, dia lagi nyindir si ini nih kan gitu. Inilah salah satu tataran-tataran fenomena yang menurut saya wajib menjadi perhatian kita bersama. Makanya tadi saya sebut bahwa bagaimana komunikasi dan pers kalau kita merujuk pada posisi kita sebagai jurnalis. Tetapi walaupun jurnalis bukan berarti kita menjadi bagian dari industri media massa, ketika kita bisa memberikan konten yang beradab, yang memperhatikan kode etik pasar jurnalistik, saya pikir Anda juga menjadi jurnalis, kan gitu. Bisa memberikan sebuah tujuan komunikasi yang bisa merubah pemikiran, tentunya dengan arah yang baik, merubah perilaku, bisa memberi sebuah social change misalnya. Itu penting menurut saya. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita pecahkan ketika memang kita hidup pada ranah media sosial yang begitu meledak ini dengan kondisi literasi yang begitu rendah di negara kita. Salah satu kuncinya menurut saya adalah rendahnya literasi. Literasi kita dalam beberapa rilis survei data yang diungkapkan kan memang Indonesia ini rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cenderung memang bangsa ini tuh nyaring bunyinya begitu. Kalau kita lihat misalnya survei Twitter lah, data bukan survei data Twitter itu, Jakarta terutama salah satu termasuk kota ternyaring di dunia soal unggahan-unggahan di Twitter. Tandanya apa? Ya memang kita ini ketika dihadirkan era demokratisasi yang begitu luas, itulah kenyataannya. Ketika platform media sosial menurut saya tidak dibatasi, ya ini yang terjadi. Makanya kan dalam perspektif politik juga sama. Terkait misalnya soal-soal politik, politisi kita ini, aktor politik kita kan juga sama. Kadang-kadang yang kita debatkan ini bukan soal-soal substansi, tapi debat-debat yang menurut saya jauh dari esensi yang mau kita perdebatkan gitu kan. Nah, ini juga turut merubah keriuhan, kenyaringan yang menurut saya kalau kata anak muda unfaedah juga gitu kan. Banyak politisi-politisi demi meraup sebuah elektoral itu banyak setelah saya amati sama teman-teman. Itu sebenarnya ya ini hanya menjadikan masyarakat terutama pengguna media sosial itu sebagai wayang begitu. Sebenarnya dalangnya itu mereka. Ujungnya adalah untuk mengerek elektoral individu, elektoral partai, elektoral dan lain sebagainya untuk kepentingan golongan. Ini yang menurut saya sangat miris begitu. Nah, makanya ketika saya tulis di sini adalah bagaimana sih tujuan komunikasi. Tentunya saya mengharapkan dari saya pribadi dengan teman-teman adalah bahwa ketika kita memahami komunikasi secara pribadi pun tanpa Anda menjadi bagian dari institusi sebuah industri media massa, kita berkomunikasi memang sudah menjadi agen perubahan bagi diri kita sendiri dan agen perubahan bagi masyarakat. Agen perubahan bagi masyarakat itu bisa melalui konten kita di media sosial dan lain sebagainya. Ketika komunikasi kita bisa mengedukasi orang, ketika komunikasi kita bisa merubah sosial orang, itu akan menjadi lebih baik dan yang
memungkinkan kita lakukan. Tetapi yang menurut saya paling efektif adalah ketika kita tergabung dalam industri media massa. Itu yang menurut saya penting. Yang menurut saya impact-nya lebih cepat begitu. Tetapi itu pun juga kadang-kadang memang kita harus bertarung dalam ranah idealisme yang ada di diri kita kan begitu. Kita nulis apa, redakturnya diputar seperti apa, jadinya apa kan begitu. Nah, inilah yang harus menurut saya kita perhatikan. Di era, kalau saya ungkapkan lagi adalah dalam komunikasi, teori komunikasi kan sekarang apa? Era-era post-truth kan begitu. Ini yang menurut saya menjadi tambah kacau gitu. Sesuatu apa itu post-truth kan? Sesuatu yang informasi belum tentu kebenarannya. Diulang-ulang disiarkan, disebar-sebar disiarkan bisa menjadi sebuah pembenaran lewat tanda kutip menurut saya ada agitasi, ada propaganda di situ. Ini yang menurut saya menjadikan noise di luar sana begitu loh. Nah, ini yang menjadi PR kita sekarang ini yang belum tentu cepat tuntas. Makanya menurut saya bahwa kata kuncinya adalah soal komunikasi. Komunikasi bisa kita bangun dari pribadi sendiri, komunikasi bisa kita bangun pribadi kita karena kita terhubung dalam lingkup industri media massa. Ini yang menurut saya paling memungkinkan untuk menjadi agen perubahan. Bagaimana kita bisa behavior change kepada orang lain, kepada keluarga, kepada negara ini, itu yang menurut saya yang paling memungkinkan. Begitu, Bung Romli. Tadi ya, terima kasih Bung Adip, menarik tadi soal post-truth ya. Post-truth itu kita pahami hari ini bagaimana baik media sosial maupun media mainstream atau media massa itu digunakan yang kemudian dikenal oleh publik itu sebagai pencitraan ya. Pencitraan adalah bagaimana meyakinkan orang tentang kebenaran sebuah produk gitu kan. Sebuah produk pemikiran maupun sebuah produk komersil. Kalau dalam produk komersil kita kenal yang namanya iklan kan. Hari ini kita dijajal iklan yang menggiring kita menjadi masyarakat yang konsumeris. Oke, tadi ada Bung Ade mungkin mau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Silahkan Bung Ade Aji Maulana. Oke, terima kasih Bung Romli. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adib yang sudah memaparkan materi-materinya soal komunikasi. Tadi juga disampaikan bahwa komunikasi dan pers itu bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap publik. Nah, edukasi terhadap publik pada hari ini misalkan kita lihat apakah itu sudah terlaksana atau belum, mungkin bisa kita sama-sama refleksikan bahwa ternyata itu belum sepenuhnya terlaksana. Nah, hal ini tercermin misalkan tadi Pak Adib sampaikan bahwa banyak dari kita sadar bahwa jurnalis atau pers itu harus idealis, tapi kesadaran itu masih pada tataran kesadaran individu-individu si jurnalis tersebut. Tapi belum sampai kepada kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Nah, akhirnya selalu muncul tuh dilema-dilema, oh nanti si jurnalis akan terbentur, misalnya tadi Pak Adib sampaikan, terbentur dengan redaktur, terbentur dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Akhirnya informasi yang disampaikan, alih-alih kita pengen memberikan edukasi, justru malah masuk ke dalam jurang keinginan pasar, bukan membentuk pasar berdasarkan idealisme si perusahaan media atau si jurnalis, tapi terjebak pada pola pasar atau algoritma yang sudah dibentuk oleh pasar untuk kepentingan sistem yang mendominasi kan begitu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah atau obat untuk penyakit yang terjadi pada jurnalis hari ini atau pers pada hari ini, kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Ade. Silahkan Bung Adit.
Pertanyaannya berat banget. Aktivis ini. Ya, tadi siapa yang nanya? Mohon izin, saya suaranya kecil Bung tadi. Ade Aji Maulana. Bung Ade Aji Maulana, menarik sekali Bung, bahwa ya itulah realitas yang kita lihat hari ini yang tidak bisa kita nafikan. Ketika memang industri media massa sesuai dalam teori komunikasi fungsinya adalah salah satu mengedukasi to educate masyarakat, mengedukasi masyarakat. Ini polanya masih belum maksimal dilakukan. Nah, ini tentunya memang menjadi kewajiban bersama bahwa secara idealis, kenapa sih saya selalu tekankan dari tadi itu, ya 5W1H kode etik pasar jurnalistik. Karena guidance-nya ya hanya dari situ, ketika unsur fungsi media massa untuk mengedukasi memang harus dari situ begitu. Makanya inilah yang menjadi kewajiban kita bersama. Seharusnya memang ada kesamaan persepsi antara pemilik modal, persamaan persepsi antara SDM dalam industri media massa, termasuk wartawannya itu, ya untuk menjalankan fungsi-fungsi media massa, itu menjadi sebuah bagian penting, apalagi kita sadar bahwa pers itu adalah diyakini, walaupun tidak tertulis dalam undang-undang, adalah pilar keempat dalam demokrasi gitu kan. Setelah trias politika yang kita miliki, eksekutif, legislatif, yudikatif begitu. Pers itu diyakini sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Ketika check and balances terhadap sebuah kebijakan negara misalnya, ya kita masih dipertontonkan ketika kita bisa nyentil di sebelah kanan, tetapi kita bisa salaman cium tangan di sebelah kiri. Ini realitas yang tidak bisa kita nafikan. Ingat misalnya, banyaklah tanpa kita sebut, sekelas yang harusnya media, selalu saya katakan media mainstream, yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari referensi kebenaran bagi kita, kadang-kadang belum juga seperti itu. Kita bisa baca itu kalau kita bisa menganalisa semiotika, teks wacana yang mereka hadirkan, kan begitu. Sampai kemarin kalau tidak salah, dia lebih mudah untuk menjadi oposisi misalnya terhadap kebijakan negara, tapi di sisi lain dia tidak bisa. Saya pun mengalami seperti itu sebagai analis politik misalnya. Ada salah satu juga media mainstream kalau tanya itu, kalau terang-terangan dikatakan, kalau kita mengkritisi tokoh yang ini, kita tidak bisa masuk sini, Bang. Tapi kalau ini oposisi, kita bisa. Itu jelas ada. Dan ya selemah-lemahnya iman saya bahwa saya akan katakan bahwa ya sesuai apa yang ditanyakan saja begitu. Akhirnya seperti itu. Tetapi begini, masalah ini harusnya memang menjadi sebuah keprihatinan dari awal industri media massa itu sendiri. Nah, inilah ketika kita diskusi soal bahwa media massa jangan sampai disetir oleh pemilik modal. Itu kan isu yang menurut saya tidak akan pernah berhenti. Dari dulu kita sudah membahas itu ketika misalnya saya dulu jadi wartawan. Sama seperti itu. Kita juga pernah mengalami seperti itu kan gitu. Bagaimana idealisme berbenturan dengan hati nurani dan lain sebagainya. Contoh kecil dulu juga sama. Ketika dalam platform politik, media massa saya mendukung salah satu orang yang dicap dinasti. Di sisi lain saya nggak mau. Tapi karena saya adalah karyawan, saya harus meliput itu dan bahasanya harus manis. Itulah juga pernah saya alami selama-lamanya iman. Tetapi terkait dari pertanyaan Bung Aji tadi bahwa ya inilah bahwa fungsi edukasi yang harus diterapkan oleh media massa harusnya merupakan sebuah kewajiban. Haram hukumnya kalau memang melupakan itu. Nah, untuk cara yang realistis mengungkapkan itu adalah bagaimana yang paling penting sebenarnya ada harapan. Apa itu harapannya? Ya terkait tadi ini, kita sekarang sudah dihadapkan pada era digitalisasi teknologi informasi. Orang tidak perlu menjadi bagian dari industri media massa. Tengok saja misalnya. Orang sekarang juga bisa mencari referensi kebenaran, walaupun misalnya Bung Romli tidak setuju. Podcastnya Deddy Corbuzier misalnya contohnya. Kalau kita adu dengan media online, mungkin pembacanya banyakkan dia, penontonnya banyakkan punya Deddy Corbuzier. Tapi apa boleh buat? Maksud saya adalah teman-teman di sini pun bisa membuat referensi kebenaran melalui idealisme yang kita punya. Tanpa bergabung dengan industri media massa, saya pikir ketika kita sudah memahami ranahnya
komunikasi 5W1H, kode etik jurnalistik, kita juga bisa menciptakan produk jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Bedanya hanyalah bahwa kita tidak diakui media dalam dunia pers, Dewan Pers gitu Bung Romli kan, karena kita bukan industri media massa. Sedangkan kalau mau jadi konstituen Dewan Pers kan harus industri media massa, harus ada PT-nya, wartawannya harus UKW, kan gitu. Tetapi kan dengan kondisi teknologi informasi yang begitu luas seperti ini menjadi kesempatan kita untuk menghadirkan sebuah produk jurnalistik yang bisa mengedukasi oleh publik. Ini yang menurut saya langkah revolusioner yang sangat memungkinkan menurut saya. Karena ya jujur saja, bukannya saya tidak percaya, ketika dalam menyatukan visi dalam ruang lingkup industri media massa, saya berpikir bahwa secara maksimal edukasi itu masih berat untuk dilakukan, Bung Haji. Iya, terima kasih Bung Adib. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Kita manfaatkan kesempatan yang langka ini. Bung Adib ini sibuk sekali, dan memang ini satu kehormatan buat kita semua. Beliau juga salah satu orang yang kami selalu andalkan untuk soal analisa-analisa wacana media dan wacana politik gitu kan. Nah, mungkin masih ada yang akan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Silakan kami persilakan. Di sini juga sudah bergabung ini nih tokoh kita juga nih, Bung Andi Irawan. Halo Bung Andi Irawan. Kayaknya beliau kurang mendengar. Ya, mungkin ada dari ini ada teman-teman mahasiswa juga yang hari ini masih Kayaknya kuliah. Ada yang kenal nih tadi iseng-iseng, slide-nya saya geser-geser. Ada kayaknya mahasiswa saya ada. Nah, siapa tuh Bung? Siapa? Zihni Isma Hanifah, soalnya pada nggak mau online sih, pada curang. Kita sendiri yang online. Gini, tuh dipanggil Pak dosen. Silahkan Gini. Di sini ruangnya bagaimana kembali berinteraksi dengan dosen kece kita ini. Aku mau nanya tentang ini Pak. Kan belakangan ini kita ngelihat isu-isu provokatif Pak. Salah satunya tuh yang tadi disampaikan sama Pak Adib tentang RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Media-media yang menebarkan sensasi dengan judul-judul bombastis untuk sekedar menarik perhatian pembaca dan mendulang keuntungan. Akhirnya sebuah isu yang diberitakan tak berimbang. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai pembaca dan itu tuh kaitannya dengan ada nggak sih Pak kaitannya dengan jurnalisme damai gitu aja Pak. Masih soal bombastisnya judul dan konten pemberitaan. Silahkan Bung Adi. Inilah yang tadi saya katakan Bu Romli saya panggil Mbak ya, Mbak Adi ini, bahwa menjadi keresahan kita semua. Bolak-balik saya bilang resah, memang resah, cuman kan bisanya kita cuma ngomong begini doang, membuat kalangan dialektika. Keresahan itu adalah ya balik kalau menurut saya ada di industri media massa itu sendiri dan pada sisi jurnalis itu sendiri. Kadang jurnalis juga ya sama, makanya pengayaan konten tentang komunikasi, imbasnya seperti apa harus penting juga menurut saya. Jurnalis kadang-kadang mungkin tidak semua, ketika dia menulis berita tapi yang clickbait, redakturnya juga sama, dia merasa puas gitu. Padahal ya mohon maaf, belum tentu juga ini membuat mengedukasi publik atau malah cenderung memobilisasi orang untuk sesuatu yang negatif dan sesuatu yang punya pandangan yang berbeda gitu kan. Ini yang menurut saya juga harus diperhatikan, bahwa makanya jurnalis itu harus sekolah di menulis jurnalistik ini, seperti ini itu penting menurut saya. Makanya saya salah satu orang yang paling setuju ketika walaupun dulu saya di media yang tidak pernah
menyuruh wartawannya untuk UKW, tapi kebetulan malah saya sudah keluar dari media tersebut, saya baru ikut UKW. Saya salah satu yang termasuk setuju dengan UKW, karena bagaimanapun parameter itu harus jelas. Ukuran-ukuran untuk wartawan harus jelas. Bagaimana kita ceritanya, membuat produk jurnalistik, tetapi kita sendiri hanya percaya lewat orang yang tentunya tidak punya UKW. Ini kan juga menurut saya terlalu memaksakan diri. Makanya ketika ada uji kompetensi wartawan, minimal kita punya ukuran. Kita punya semacam ikhtiar bahwa orang yang mau menulis berita, yang ingin dihadirkan kepada masyarakat, itu benar-benar tahu apa yang harus dituliskan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama, bahwa pengertian ketika media massa sudah menjadi industrialisasi, inilah yang terjadi. Karena produk dari media adalah yaitu tadi, berita kalau yang mau dijual kan. Ketika wartawan menulis, dituntut untuk menulis sesuatu yang seksi, yang ingin dibaca banyak orang. Padahal ketika bicara ingin dibaca banyak orang, media massa tidak melihat apakah orang ini gampang marah, apakah ini orang perempuan lagi hamil, apakah orang ini anak kecil, temperamen misalnya. Semuanya kan tidak ada tadi yang pertama ditanyakan Bung Tony, tidak ada kanalisasi soal itu. Semuanya dipukul rata, dihadirkan semua informasi yang penting itu laku untuk dibaca. Dibumbui melalui salah satunya adalah clickbait begitu kan. Inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Makanya saya selalu bilang bahwa ketika industrialisasi media massa, inilah salah satu kelemahannya. Bahwa media juga dijadikan menjadi sumber-sumber pundi yang ujungnya bukan hanya sekedar sebuah idealisme, tetapi juga ternyata idealismenya semakin mengecil dan cenderung menjadi porsi untuk mengeruk pundi-pundi keuntungan. Ini yang menurut saya berbahaya. Karena kalau kita mau lihat fakta yang sebenarnya, realitasnya kan media ini kalau secara perundang-undangan kalau tidak salah, media itu kan tidak boleh misalnya holding atau monopoli begitu. Tapi kalau kita lihatlah di Indonesia ini, tidak ada. Kadang-kadang satu perusahaan media itu berentetan medianya semuanya. Di luar bidang media banyak. Sudah menjadi tontonan kita sehari-hari lah. Ketika bos besar punya media, dia punya bidang lain punya kesalahan, akan di-backup oleh media tersebut. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah bagaimana media menjadi kaki tangan konglomerasi untuk kepentingan sebuah golongan. Ini yang menurut saya masih terjadi. Nah, itulah salah satu resiko kelemahan dari industrialisasi media massa. Yang menjadi masalah adalah, yang kasihan adalah, ya orang-orang di Indonesia ini yang menurut saya literasi baliknya adalah belum begitu kuat begitu. Literasi yang masih lemah inilah yang menjadi PR terutama bagi pemerintah sebagai aktor pemangku kebijakan publik yang harusnya membuat ini segera tercerahkan. Karena apa? Kasihan ketika misalnya mau pilpres, pemilu, ini yang menurut saya, kadang-kadang ada perasaan prihatin begitu kan. Orang begitu seperti wayang, dalangnya tenang-tenang aja kan gitu. Politik identitas marak di mana-mana segala macam. Nah, inilah yang menurut saya menjadi tantangan kita bersama, bahwa produk jurnalistik itu iya kita memang mau dagang, itu fair, jelas ada. Tetapi tidak juga kita melulu harus menontonkan bahwa pragmatisme dalam jualan produk jurnalistik itu juga mengesampingkan sebuah nilai idealisme. Itu sih yang menurut saya. Sini. Oke. Terima kasih Bung Adib. Oke, mungkin Mbak Cynthia nih, sebagai orang juga yang banyak membaca wacana media, bagaimana memperhatikan, dan saat ini Ibu Cynthia ini sedang mengambil program magister juga di negara tetangga ya, di Brunei Darussalam. Mungkin bisa berbagi juga informasi dengan kami bagaimana situasi media massa di Brunei Darussalam dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam negeri atau di Indonesia ini, sehingga teman-teman ini juga memiliki satu perspektif bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Apakah memang pers kita sudah terlalu liberal, kemudian juga berpengaruh pada cara pandang
masyarakat yang kemudian diungkapkan melalui berbagai kanal media sosial. Karena pers ini kan seharusnya tadi seperti ditekankan juga dari awal memiliki fungsi edukasi, itu yang kadang-kadang banyak dinilai terabaikan. Silakan Bu Sinta mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana memperhatikan situasi media massa di Brunei Darussalam dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Ya, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Ini aku lagi di luar, makanya mohon maaf ya kalau agak berisik. Sebenarnya aku ada pertanyaan dan mau ada pernyataan juga. Karena tadi Bung Romli, Dir, aku biasanya manggilnya Dir Romli, ada pertanyaan juga gimana sih kondisi Brunei Darussalam dengan Indonesia. Sebetulnya karena sudah jelas ya, jadi ini pernyataan dulu. Kalau misalnya Indonesia kan demokrasi, sedangkan Brunei kan monokrasi. Pokoknya kerajaan gitu kan, kerajaan. Jadi semua media itu bukan dibungkam ya, tapi tidak bebas gitu. Apapun harus melalui filter sultan atau raja. Kemudian media massanya juga belum banget maju gitu. Di sana cuma ada beberapa channel dan yang paling besar itu RTB. Kemudian ya tayangan-tayangannya juga berita dan itu seputar yang baik-baik. Mereka cenderung close tentang yang buruk-buruk di negaranya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya Indonesia mah jelas ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak dosen sangat gamblang tentang kondisi komunikasi atau media di Indonesia seperti apa cepat viral, apa-apa cepat paling trending di Twitter gitu. Itu Indonesia. Terus yang kemudian jadi pertanyaan saya, kemarin kan sempat ada beberapa rekanan kita dari jurnalis. Saya sebenarnya bukan jurnalis, saya penikmat media gitu. Bukan praktisi yang wartawan turun ke jalan, tapi saya suka gitu kayak diskusi dengan beberapa teman yang meliput atau jurnalis, atau sometimes juga ada tulisan-tulisan yang saya sodorkan gitu ke beberapa media. Nah, kemarin sempat ada beberapa rekanan kita yang jurnalis itu ditangkap kan, atau hilang, atau bahkan dipukul gitu. Mungkin itu sudah biasa ya, tapi masa sih di zaman sekarang masih kayak gitu aja gitu, nggak ada perubahannya gitu. Kenapa harus kekerasan itu diterima atau muncul dari pihak-pihak yang berwajib gitu, yang harusnya mereka mengayomi masyarakat kan. Nah, biasanya kalau misalnya kalau misalnya kita bawa kartu pers itu kayaknya aman aja gitu. Kena tilang aman, di jalanan aman, preman apa semuanya, terus polisi lah biasanya ya, ini biasanya aku nggak tahu. Karena pernah viral juga ya itu bawa kartu pers terus suruh lewat aja gitu sama si polisi itu. Nah, tapi kok kemarin kondisinya kayak 360 derajat gitu. Padahal mereka itu rekanan kita sudah bilang kalau mereka itu pers gitu, tapi mereka masih tetap menerima kekerasan, bahkan ada yang hilang gitu. Nggak tahu tuh perkembangannya seperti apa, apakah sudah bebas atau bagaimana. Ya saya juga kurang paham ya untuk advokasinya seperti apa gitu. Kalau untuk wartawan biasanya saya ke emak-emak, advokasi emak-emak atau ibu-ibu gitu, atau perempuan. Kalau wartawan saya belum pernah ada pengalaman seperti itu. Cuman kayak campaign aja yang bisa saya lakukan gitu. Ini tolong teman-teman kita dari wartawan atau mahasiswa yang tertangkap dan bla bla bla. Nah, itu aja sih maksudnya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh dari pihak wartawan sendiri supaya siapapun gitu, termasuk yang terutama pengayom ya, kayak aparat kepolisian, tidak berlaku semena-mena gitu. Benar-benar mereka memahami kalau wartawan itu independen, wartawan itu yang punya hak untuk meliput, untuk
mempublikasikan apa yang terjadi gitu, untuk mempublikasikan berita sehingga mereka tidak semena-mena dan tidak tidak ada muncul korban gitu. Itu aja. Terima kasih Ibu Cynthia. Panjang. Ini Ya, sama-sama. menarik ya, Bung Adip. Bagaimana seorang Bung Adip mungkin sebagai ahli komunikasi melihat pada kejadian demonstrasi kemarin ada satu simbol atau simbol komunikasi yang itu juga sering kita lihat ya. Setiap kali terjadi demonstrasi besar-besaran di Indonesia ini selalu media massa juga baik dari tayangan secara langsung maupun kemudian pemberitaan secara daring itu memperlihatkan situasi yang ya menurut saya itu, kalau saya sebagai orang yang berpandangan tidak sepakat dengan kekerasan, itu sesuatu yang sebenarnya juga berbahaya gitu buat cara pandang kita. Kalau demonstrasi selalu dilihat atau dipraktikkan adanya terjadi peristiwa kekerasan dalam situasi seperti itu. Sementara tayangan itu juga kalau secara tidak langsung kita harus sadari juga disaksikan oleh anak-anak gitu kan, yang memang mereka belum memahami atau belum memiliki keterampilan untuk menalar tayangan tersebut. Nah, secara komunikasi, Bung Adip melihatnya, secara ilmu komunikasi, Bung Adip melihatnya situasi seperti ini bagaimana? Silahkan. Ya, saya kebetulan sebelum jadi wartawan kan, kalau CV saya itu kan banyak yang bohong juga. Bohongnya dalam marga apa begini. Dan jelek-jelek gak saya masukin. Mohon izin, Bung, bukan mengajarkan yang jelek. Saya itu memang pernah di DO dari kampus. Ya gara-gara tukang demo dulu. Saya dulu pernah demo di UNAS. Saya pun lulus S1 itu sampai 11 tahun. Apa? Mungkin ini contoh yang jelek. Ya dulu memang agak bandel, tapi cuma ya namanya kayak dulu itulah, namanya masih muda, karena umur saya udah kepala 4 sekarang. Dulu masih bangga lah jadi aktivis kalau muda kan. Saya kuliah itu S1 sampai 11 tahun dan kampus itu ternyata ya lagi-lagi contoh yang nggak baik yang saya jangan diikuti gitu kan. Saya bisa melobi dan negosiasikan bahwa saya tidak bisa di DO, padahal dulu itu kan paling lama harus 7 tahun. Terkait itu, ketika saya pun menjadi wartawan, saya sudah tahu seluk-beluk soal bagaimana demonstrasi. Memang inilah yang ternyata perjanjian-perjanjian yang sudah ditaati oleh dikeluarkan oleh PBB gitu kan, United Nations soal perlindungan kepada jurnalistik, kalau jurnalis itu tidak boleh dilukai dan lain sebagainya. Ini ternyata ya kadang tidak berlaku di negara kita gitu. Padahal jelas-jelas ada guidance juga, kesepahaman antara MOU antara Dewan Pers dengan Polri gitu misalnya, bahwa jurnalis itu tidak bisa dipidana gitu kan, tetap diselesaikan dulu misalnya. Tapi ini kan tidak berlaku. Tetapi kadang-kadang kan teman-teman aparat penegak hukum punya perspektif yang berbeda ketika misalnya melakukan kekerasan kepada wartawan. Tetapi yang tetap saja atas nama kekerasan menurut saya tidak boleh. Tapi juga memang bahwa gaya-gaya kekerasan itu yang menjadi menurut saya masukan kepada teman-teman aparat penegak hukum bahwa menangani demo itu kadang-kadang ya seperti itu. Masih ada gaya keras sehingga ketika misalnya teman-teman jurnalis masih bisa meliput itu, itulah kadang-kadang ya rekamannya diambil lah, handphonenya diambil lah, dan lain sebagainya. Itu masih menjadi pemandangan kita sehari-hari. Padahal teori pers kita itu kan liberal, menganut teori-teori pers yang ada di barat. Di barat itu ya memang nyaris gitu kan. Paling hanya perang yang masih wartawan menjadi sebuah korban kan gitu. Karena kalau perang kan sudah jelas memang di situ ada kepentingan bunuh dan dibunuh begitu kan. Tetapi kalau dalam negara-negara demokrasi hanya sekedar meliput demo, ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Dan ini menurut saya pribadi juga saya mengutuk keras soal ini gitu kan. Karena ya kita pernah mengalami demo seperti apa sih? Kalau demo memang kalau saya nakal dulu lempar-lempar batu digebukin polisi ya biasa, memang kita terima begitu kan. Kita tidak bakal menuntut balik kepada polisi kan gitu kalau dulu. Tapi yang terjadi misalnya dalam konteks kekerasan kepada pewarta, kepada jurnalis, ini yang tidak bisa dibenarkan.
bahwa kerja mereka kan diakui oleh undang-undang begitu. Ini yang harus kita dorong, bahwa semua pihak harus sepakat bahwa pers menjadi sebuah kekuatan yang tadi saya bilang sebagai check and balances, karena pilar keempat dalam demokrasi. Ini harus jelas, ini harus clear menurut saya, ditaati oleh beberapa pihak. Namun jangan juga mentang-mentang pers ketika kerja dilindungi undang-undang juga tidak memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik juga. Inilah yang kadang diungkap oleh teman-teman polisi. Kadang-kadang juga teman-teman polisi itu yang misalnya di humas, yang masih kenal temenan baik dengan saya, kadang-kadang sekedar mengundang ngobrol yang dibahas ini. Nah, salah satunya juga kadang-kadang mereka seolah membela diri juga begitu. Teman-teman yang merasa dilindungi undang-undang, kita kan katanya mitra, tapi juga kadang-kadang mereka tidak mengabaikan kode-kode etik jurnalistik begitu. Ini juga harus menjadi perhatian bersama juga begitu. Nah, saya pikir apa yang ditanyakan oleh tadi Bu Cynthia Aulia, ya betul, bahwa misalnya kalau kita membandingkan antara di Brunei dan Indonesia, memang tidak sepadan, Bung Romli. Kalau setahu saya di sana itu kan modelnya kerajaan begitu kan, tidak seliberal ini. Menurut saya malah media paling, mudah-mudahan saya tidak salah ya, kalau kita mau baca apapun itu, Indonesia udah paling nomor wahid deh kalau soal kebebasan. Itu udah paling nomor wahid. Kadang-kadang saya juga miris bahwa keadaban itu, ya tadi itu yang kita bahas. Karena literasi kita yang rendah, pendidikan banyak dari saudara kita yang masih rendah. Kadang-kadang terlepas kita suka dan tidak suka, ketika misalnya seorang simbol kepala negara dan lain sebagainya, itu bisa nyampah di situ sekarang. Coba deh, itu juga kalau misalnya teman-teman ada yang mengambil S2, S3, bisa menjadi sebuah kajian ilmu pengetahuan. Bagaimana komunikasi, motifnya apa sih? Kadang saya suka iseng melihat Instagramnya Pak Presiden, tuh komentarnya, bukan yang caci maki, saya lihat apa? Dia jualan alat peninggi badan. Ini apa nih coba? Nah, inilah yang kadang-kadang menurut saya Indonesia ini unik, bebas tapi terlalu bebas menurut saya. Tetapi yang tadi kita ditanyakan bahwa harusnya kita sudah tidak lagi bercerita soal kekerasan terhadap wartawan. Itu udah jelas, itu harusnya clear, sudah selesai ketika reformasi digulirkan, harusnya seperti itu. Karena kan mau tidak mau keberadaan pers itu kan mengikuti bagaimana ritme politik kan. Kalau ketika zaman Orde Baru misalnya, ketika rezim itu tumbang, disinilah menurut saya mulai pers itu kebebasan berpendapat seolah diiringi oleh terbitnya undang-undang itu, menurut saya kebablasan. Dan kita sebenarnya belum menerima soal itu, belum siap maksud saya menerima itu. Jadi mau nyinyir segala macam, walaupun itu tidak ada ujaran kebencian, menurut saya tetap saja harusnya tidak boleh. Karena yang bisa menganalisa itu kalau kita paham komunikasi kan gitu. Ada teorinya di situ. Bagaimana kita bisa melihat analisis teksnya, analisis wacananya, analisis semiotikanya terhadap pesan yang disampaikan. Nah, yang mempermainkan itu rata-rata orang-orang yang pintar malah. Yang menurut saya orang-orang bergelar malah. Mereka tidak menebar kebencian, tetapi dengan sinisme, sarkasme yang dihasilkan itu menurut saya malah contoh-contoh sebuah pesan yang tidak memuat keadaban, Bung Romli. Ini yang susah dibuktikan, karena yang mengerti, mohon maaf, yang mengerti komunikasi tentunya. Ya kan gitu. Bagaimana bentuk kenyinyiran, dan menurut saya itu tadi, isu-isu ini didompleng juga dengan kondisi-kondisi sosial politik. Ketika sosial politik tadi itu saya sebut bahwa orang-orang yang pintar, aktor politik, aktor pembuat kebijakan publik itu yang menurut saya masih belum punya responsibility yang baik terhadap informasi yang disampaikan. Jadi hanya sekedar yang menurut saya untuk mengerek kepentingan bagi dia sendiri, pribadinya sendiri. Begitu, Bung Romli. Bung Adib. Dan menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Bung Adib, kami punya hadiah untuk narasumber, yaitu buku tentang sejarah pers pada masa kolonial, dan ternyata apa yang terjadi hari ini masih kontekstual, dan ini buku ini akan kami hadiahkan kepada narasumber karena sudah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk berbagi pengetahuan dengan
kita semua. Ini buku lumayan sulit didapatkan, tapi alhamdulillah kami bisa mendapatkan buku ini. Ini bentuk Bung Adib nih. Insya Allah segera saya merapat ke kantor PBI Tangerang yang di Cikokol kan? Iya, Nanti ini kita mau ngopi, Bu. dikirim via Tiki atau? Tidak. Itu namanya Iya. saya tidak punya adab. Saya akan jemput sendiri. Oke. Ya, sangat menarik diskusi kita pada kesempatan siang hari ini karena memang untuk tes kita ini masih terus bertransformasi ya, baik dari sisi nilai maupun dari sisi produk gitu kan, dari konvensional ke sekarang ke daring. Dan diskusi ini tidak akan pernah selesai untuk diarungi, dan pada kesempatan pertemuan yang akan datang kita akan pertajam dengan tema tentang Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik gitu kan. Oke, Bung Adib, ini kita sudah pukul 14.58 dan tentu teman-teman juga masih ada yang mau bertanya, tapi kita sangat dibatasi waktu, kita sangat memaklumi narasumber kita juga sangat luar biasa kesibukannya, tapi beliau bisa menyempatkan waktu untuk kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan yang terpenting adalah bagaimana memotivasi teman-teman untuk terus belajar, karena soal menulis dan jurnalis ini tidak terlepas dari sisi keinginan dan kerja keras untuk terus memahami sesuatu melalui proses belajar. Silahkan Bung Adib. Ya, terima kasih Bung Romli. Teman-teman, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah ini sebenarnya prototipe bagaimana kita mencerdaskan masyarakat dan bangsa dan negara. Di sisi lain, kelemahan-kelemahan negara kan tidak bisa seperti ini. Inilah yang sebenarnya harus kita perkaya. Yang kedua adalah tentunya, bismillah, menurut keyakinan saya, ini adalah jihad fisabilillah kontekstual kekinian. Makanya saya berseloroh, kalau misalnya Nabi itu masih hidup di zaman kita, mungkin sudah ada hadisnya, kamu ikutlah sekolah menulis jurnalistik, niscaya itu akan memberikan manfaat bagi orang lain, dan itulah yang membuat garansi masuk surga. Mungkin bisa begitu juga. Saya mikirnya seperti itu. Mantap. Nah, itulah yang menurut saya terus bisa sustainable, berkesinambungan, Bung Romli. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan ilmu. Tidak ada yang pintar di sini. Saya terima kasih dan merasa terhormat bisa saling belajar di depan hadapan Anda semuanya. Terus semangat. Ini adalah cara kita untuk memberikan pendidikan literasi yang baik bagi masyarakat. Amin. Terima kasih, Bung Adib. Oke, sebelum ditutup ini Bung Andi Irawan ini salah satu orang yang sebenarnya perlu kita berikan ruang, memberikan statement agar juga turut memotivasi teman-teman peserta maupun teman-teman yang bergabung pada kesempatan siang hari ini agar terus bisa menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Silahkan, Bung Andi. Terima kasih, Kiai Romli. Terima kasih, Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini luar biasa, saya diberikan kesempatan yang sangat spesial saya kira. Jadi dalam ruang dan forum yang cukup mencerahkan ini, saya kira Kiai Romli dengan ide-ide segarnya untuk terus memprovokasi teman-teman, terutama para pembelajar yang haus akan peningkatan kapasitas dan juga kemampuan untuk berartikulasi dalam menulis. Saya kira ini harus terus digembar-gemborkan kepada kita, dan tentunya saya tidak bisa berpendapat pada hari ini. Saya kira ini merupakan bagian yang terus kita dukung, dan saya sangat bangga kepada para narasumber yang tadi disampaikan, dan khususnya buat PWI Kabupaten Tangerang ini
menjadi agen perubahan yang sangat luar biasa. Tentunya ini harus terus kita support dan ya paling tidak ini menjadi jalan keluar kita untuk tetap bersemangat dan membuka ruang-ruang yang bisa membuka kesempatan kita lebih baik lagi dan terjadinya transformasi yang bermakna tentunya. Dan kebermanfaatan yang terus dikeluarkan oleh Kiai Romli saya sangat apresiasi, terutama kami yang berada di lingkup formal, ini sangat membutuhkan tentunya tokoh-tokoh yang bisa menggerakkan dan mengedukasi secara tulus tentunya. Saya kira itu saja, dan tetap berproses bersama belajar, karena pembelajar itu adalah bagian dari tugas kemanusiaan kita untuk tetap bersabar dan bertransformasi. Demikian, Kiai Romli, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Andi. Saya ini belum Kiai ini yang pantas disebut Kiai ini Kiai Adib. Miftahul Adib. Karena beliau yang sudah sangat pasti mengutip teks-teks teologis ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup, mari kita buka semuanya, di-unmute semua, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Silahkan dibuka mikrofonnya. Ya. Semuanya tolong dibuka. Ya, silahkan. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih kembali Bung Fahmi. Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini mengucapkan bagi yang beragama Islam atau Muslim dengan mengucapkan hamdalah, dan bagi yang beragama lain silahkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.